Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris BPPK, Bapak Bambang Yuli Isnanto. Yang terhormat teman-teman selaku inisiator dari Komplement. Kemudian teman-teman Sobat Setara, gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, Baik, sehat. siap. Alhamdulillah. Izin menyapa Bapak. Malam, Bapak. Selamat malam, Bapak Bambang. Malam, Mas Anggoro, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, tetap semangat. Siap, baik. Terima kasih Bapak atas supportnya. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggoro Kurniawan dari instansi Direktorat Jenderal Pajak yang akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan ya teman-teman. Baik. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini, di malam yang belum terlalu malam ya, di jam 19 malam ini, selepas kita berkegiatan di kantor, kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu di acara perdana kegiatan komunitas Komplement. Baik. Izin aku memanggil teman-teman semua yang ada di sini. Kita menyebutnya dengan Sobat Setara ya. Baik, Sobat Setara, izin menyampaikan bahwa bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan jendela untuk memahami budaya dan kehidupan sehari-hari teman-teman penyandang disabilitas pendengaran atau kita bisa bilang teman tuli seperti itu. Melalui kegiatan ini, kita berharap bahwa kita akan belajar tidak hanya tentang bahasa isyarat itu sendiri, tapi kita juga belajar tentang nilai-nilai empati dan nilai-nilai inklusi. Baik, pada malam yang berbahagia ini, kita berada di ruang Teams untuk pertama kali dalam kegiatan kelas orientasi pengenalan budaya tuli, seperti itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga apa yang kita laksanakan selama 2 jam ke depan ini akan membawa nilai-nilai yang memang betul-betul kita inginkan, pelajaran yang betul-betul kita ingin dapatkan, dan juga hal-hal lain terkait keinginan untuk berbagi dan berkomunikasi khususnya dengan teman-teman tuli. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Sambutan dari Pak Sekretaris BPPK kepada Pak Bambang, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Kak. Kita panggil Kak ya, Kak Anggoro ya. Dan juga Ya, baik, tentunya Bapak, ini ya rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertama tentunya kita harus terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik pada malam hari ini luar biasa ya rekan-rekan semua. Kita biasanya Senin itu kerjaannya banyak sekali, nggak hanya banyak sekali itu kan. Tapi masih bersemangat untuk bersilaturahim malam ini sekaligus ini tadi sama-sama memulai untuk belajar mengenai bahasa isyarat. Bagi rekan-rekan yang barangkali pada kesempatan malam ini kurang sehat, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan. Dan juga tentunya bagi rekan-rekan yang barangkali saya yakin setiap manusia itu pasti punya masalah, ya. Itu masalahnya segera mendapatkan gitu ya
bahasanya mendapatkan solusi itu ya, bisa segera selesai apapun masalahnya. Baik, jadi saya semangat sekali malam ini. Jadi saya ini baru nih masih di perjalanan dari Juanda. Tadi itu ada konferensi pers. Jadi kebayang kalau konferensi pers kita itu ada pelengkap bahasanya tuh, bahasa isyaratnya gitu. Karena itu bagian dari mengkomunikasikan APBN kita kepada masyarakat. Dan masyarakat yang bukan harus, tapi masyarakat yang ingin tahu mengenai bagaimana uangnya dikelola itu, ya termasuk kelompok-kelompok yang sekarang teman-teman lagi pelajari sekarang ini gitu kan, kelompok-kelompok yang bahasanya itu teman-teman yang punya kebutuhan khusus itu kan, terkait dengan karena mohon maaf ya, karena kendala fisik kira-kira gitu. Berikutnya kami ucapkan terima kasih ya, ini Mas Anggoro, Kak Anggoro, ini Kak Na, ini Kak Setiarini yang luar biasa menginisiasi komunitas. Ini komunitas baru berarti ya, di Kementerian Keuangan ya. Kita itu komunitasnya banyak sekali, namanya COI, Community of Interest-nya itu banyak sekali. Ada yang olahraga, ada yang seni, ada yang kemudian terkait dengan data dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang berbeda, yang luar biasa. Jadi saya apresiasi secara khusus ya, Kak. Setelah ini panggilannya apa, Kak Rini? Rini, Pak. Nah, Kak Rini dan rekan-rekan yang menginisiasi komunitas baru di Kementerian Keuangan yang peduli dengan inklusi. Jadi Kementerian Keuangan ini kementerian yang luar biasa dari sisi peran, tapi juga luar biasa dari sisi pegawainya, gitu ya. Jadi kita membangun institusi yang tidak monokultur, tapi sifatnya itu multikultur itu ya di Kementerian Keuangan. Itu yang membuat Kementerian Keuangan itu semakin dinamis, ya. Organisasi kita itu kita bangun dengan multikultur tadi. Kalau teman-teman perhatikan ya, sekarang ini dari sisi pengelolaan SDM aja udah ke arah sana. Dipindah dari DJKN ke BPPK, ke DJP, ke DJPPR, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk membangun tadi, multikultur tadi. Jadi, semua elemen yang ada di Kementerian Keuangan itu mempunyai komitmen yang tinggi semua. Nggak ada yang kemudian ditinggalkan ya, semuanya. Termasuk rekan-rekan yang barangkali mempunyai keterbatasan di dalam aspek fisiknya tadi. Nah, salah satu yang terus dibangun budaya di Kementerian Keuangan itu ya budaya yang sering kita gaungkan itu Kemenq 1. Ya, jadi multikultur tapi menjadi Kemenq 1. Jadi nggak ada yang ditinggalkan. Semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan akses, dan kemudian juga bisa memberikan partisipasi, memberikan kontribusi, termasuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tadi. Nah, kalau ada yang tertinggalkan kan berarti itu bukan Kemenq 1 kira-kira gitu ya. Kemenq 1 itu ya jadi satu semua dari berbagai latar belakang, apakah pendidikan, apakah budayanya, termasuk latar belakang dari aspek fisiknya tadi. Bahkan sebagai informasi ya, rekan-rekan kita itu sekarang sedang berproses penerimaan CPNS. Nah, itu kita berikan ruang tuh. Jadi ada ruang untuk rekan-rekan yang bahasanya disabilitasnya itu Anda, termasuk BPPK, saya naruh juga itu. Naruh alokasi untuk disabilitas tadi, karena kita juga perlu memberikan ruang-ruang bagi teman-teman yang mempunyai keterbatasan tadi untuk bisa berpartisipasi dan bergabung dalam keluarga Kementerian Keuangan gitu. Untuk memberikan warna yang, ya warna itu kalau cuma 1-2 kan nggak indah kan gitu. Jadi warna itu kalau warnanya banyak sekali itu kan semakin, ya kan?
Jadi warna-warna termasuk disabilitas itu juga menjadi warna tersendiri di Kementerian Keuangan yang itu akan membuat harmoni Kementerian 1 tadi menjadi lebih kuat. Gitu. Dan masing-masing elemen itu punya kekuatan, masing-masing, yaitu kemudian perlu diorkestrasi menjadi Kemenkeu 1 yang kemudian bisa mendorong kinerja Kementerian Keuangan. Nah, salah satu yang terus kita dorong juga adalah mengenai semangat kolaboratif di dalam bekerja. Ya, jadi ya sekarang ini orang harus punya tidak hanya 1-2 kompetensi, harus punya, bahasa anak sekarang namanya multitasking gitu ya. Berarti harus multi kompetensi juga itu. Multi kompetensi. Nah, itu yang kemudian membuat organisasi itu juga lebih agile gitu kan, untuk merespon dinamika yang luar biasa itu. Jadi ini menjadi kekuatan yang menurut saya luar biasa. Jadi kuncinya adalah kolaboratif gitu ya, kolaboratif. Nah, kolaboratif ini bisa dibangun kalau satu itu ya, itu komunikasinya itu bagus itu. Komunikasi itu kalau dalam, bayangin kayak namanya organisasi itu kayak organ aja, organ di dalam organ tubuh kita gitu. Komunikasi itu kayak darah gitu kan, kira-kira gitu. Ya orang itu sehat kalau darahnya itu sehat. Karena darah ini yang menghantarkan semua nutrisi ke seluruh tubuh gitu kan. Kalau ada yang macet ya pasti organ itu macet juga, sakit gitu. Sakit. Jangankan darahnya itu nggak baik, darahnya tekanannya nggak bagus saja, tubuhnya jadi nggak bagus itu kan. Kira-kira gitu. Sama komunikasi itu. Jadi komunikasi itu merupakan elemen yang, bahasa saya, elemen utama dalam kerangka membangun kinerja organisasi tadi, karena cara kerjanya kolaboratif. Kolaboratif. Nah, bagaimana kalau ada elemen yang nggak kebagian komunikasi tadi? Yang kelompok disabilitas tadi loh, yang sekarang kita lakukan ini gitu. Ya pasti nggak sehat tuh organisasi. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang komunikasinya itu baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu kan, termasuk yang horizontal, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya, itu berjalan dengan sangat baik gitu. Kayak peredaran yang sampaikan kayak darah tadi gitu, lancar semua. Jadi nggak ada yang tinggalkan, semua organ atau semua suborgan di dalam tubuh tadi itu kebagian semua. Mempunyai, jadi dapat akses semua. Ada kesetaraan, ada keadilan di sana, gitu kan. Apakah dalam kerangka memberikan partisipasi tadi, termasuk memberikan masukan dan seterusnya, gitu kan. Semakin banyak memberikan masukan, ya kalau kita tugasnya membangun fiscal policy, gitu kan, kebijakan fiskal, ya itu semakin hidup tuh, semakin bagus kualitasnya itu. Karena gini ya rekan-rekan, jadi kalau kita perhatikan di Kementerian Keuangan ini kebijakan yang kita bangun sekarang itu rata-rata itu nggak ada di buku, ya nggak ada di literasi buku, itu nggak ada. Makanya yang terus didorong pimpinan yang kita sebut dengan knowledge management itu. Ayo teman-teman capturing knowledge ya, bagi teman-teman yang luar biasa punya pengalaman, punya kompetensi yang itu didapatkan ketika bekerja itu. Kemarin kita meluncurkan bukunya Bu Menteri Keuangan, ya, hari Jumat malam. Itu bagian yang pelajarannya itu luar biasa. Itu nggak ada di buku di akademik, itu nggak ada di kampus-kampus. Nggak ada. Jadi banyak kebijakan itu yang sifatnya bukan personal, tapi sifatnya sesuatu yang judgement-nya itu tinggi. Nah, judgement itu sangat dipengaruhi kompetensi orang dan partisipasi orang yang ada, terutama yang ada di dalam organisasi itu. Semakin tinggi partisipasi orang untuk bisa memberikan masukan, itu semakin bagus. Nah, ini kan perlu membangun komunikasi yang baik gitu kan. Perlu kepekaan di dalam organisasi tadi. Nggak boleh cuek-cuekan, yang ini cuek, yang sana juga cuek, termasuk akhirnya ada yang terpinggirkan tuh dalam organisasi tadi. Nggak boleh gitu. Kalau kayak itu pasti organisasi lama-lama ya akan lemah tuh. Termasuk kualitas di dalam kerangka kalau tugas kita tadi di aspek kebijakan dan pengawasan misalnya gitu, itu menjadi lemah. Ini menjadi sangat penting ya, melibatkan
seluruh elemen atau seluruh unsur di dalam organisasi tadi. Ya, keadilan, kesetaraan. Jadi saya terima kasih apresiasi ini ya rekan-rekan yang melihat dari sisi-sisi yang agak berbeda untuk memastikan budaya inklusivitas di Kementerian Keuangan ini terus kita dorong, kita jadikan budaya yang hidup di dalam setiap diri kita semua. Jadi ya kita itu punya tanggung jawab di situ gitu kan, untuk bisa memastikan ini kan tujuannya ini ya pada akhirnya kan bagaimana ya di samping membangun hubungan tapi juga mendorong kinerja organisasi tadi didapatkan dengan luar biasa ya kalau ada yang kemudian ini ya nggak peduli, jadi sangat penting juga. Jadi kemudian sampaikan gini, jadi salah satu kuncinya itu orang harus punya kompetensi, orang harus punya komitmen. Ya, komitmen ini jadi sangat penting gitu ya. Komitmen nggak sebatas compliant. Compliant itu ya kalau kita kerja setengah 8 sampai jam 5 itu namanya compliant. Dikasih tugas selesai itu compliant. Tapi komitmen itu lebih dari itu. Nah, saya lihat teman-teman yang hadir di sini termasuk yang luar biasa ini itu bagian dari komitmen. Kalau nggak ada komitmen, acara malam ini nggak akan ada tuh. Yang penting kita istirahat, ya kan? Sampai di rumah, ya kan? Apakah sama suami, sama istri, sama anak-anak dan seterusnya itu kan? Kira-kira gitu kan? Kalau nggak ada komitmen, jadi bentuk komitmen yang luar biasa ini menggambarkan bagaimana kita itu terus budayakan komitmen ini ya. Yang ketiga tadi, kepekaan dan kepedulian. Yang terjadi di lingkungan kita itu apa? Ya kan? Jangan kemudian ya sudah kan itu urusannya mereka, urusannya situ dan seterusnya. Nah, kita itu kan jadi keluarga besar. Kalau keluarga itu ya kepekaan, kepedulian tadi menjadi sensitivitas itu menjadi sangat penting sehingga organisasi itu ya nggak sebatas transaksional, tapi ownership-nya itu jadi tinggi. Ya ketika saling peduli, ketika organisasi juga peduli, maka ya pegawai tadi juga pasti ownership-nya akan menjadi lebih kuat. Kalau ownership-nya kuat, pasti partisipasinya juga tinggi. Ketika partisipasinya tinggi, ya pasti kinerjanya juga akan tinggi. Jadi semua itu saling terkait satu dengan yang lainnya, ya rekan-rekan semua. Dan ini kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Internasional Bahasa Isyarat ya, tanggal 23 September. Jadi ini menurut saya momentum yang mungkin mudah diingat juga itu kan, tanggal 23 September ketika memperingati Hari Internasional untuk Bahasa Isyarat. Nah, kita mulai kegiatan yang baru. Ini kalau nggak salah kurang lebih berapa? 6 bulan ya, Kak Mbak Rini ya, 6 bulan. Jadi ya ini napasnya harus panjang. Iya, kalau nggak biasanya nanti jenuh, menyerah. Nah ya itu bagian yang komitmennya berarti kurang. Orang yang berkomitmen itu ya apapun apapun ininya halangannya itu biasanya ya kadang-kadang setan itu banyak di sekitaran kita. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ingin melakukan kebaikan, itu setannya itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah ini ya salah satu melawan setan itu ya dengan komitmen tadi gitu. Dengan semangat tadi gitu ya. Insya Allah kalau dengan modalitas semangat yang tinggi, antusiasme yang tinggi, komitmen yang tinggi, itu ya apapun program kerjanya itu insya Allah nanti bisa dilaksanakan, diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira itu ya, rekan-rekan semua, sekali lagi ya saya mengapresiasi, terima kasih atas inisiasi program-program di komunitas komplement. Mungkin nanti sambil dipikirkan program-program yang lainnya, termasuk dievaluasi secara periodik gitu ya, programnya tadi termasuk yang program setara ini. Saya kemarin di BPPK itu, ini aja ya, salah satu program saya itu mengelola PPID namanya. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen. Tingkat 1. Itu saya membuat video untuk mengkomunikasikannya itu dengan bahasa isyarat.
Dan itu diapresiasi, ya, diapresiasi. Karena yang lain itu baru sebatas tadi belum membuat, baru belajar-belajar satu lain. BPPK kemarin sudah membuat. Jadi itu karena kita sadari bahwa itu tadi yang butuh informasi terhadap apapun yang ada di organisasi kita itu banyak sekali kelompok. Nah, bagaimana kita juga peduli sama kelompok-kelompok supaya mendapatkan aliran informasi dan kemudian bisa berpartisipasi. Mungkin sebatas kontrol, mungkin sebatas memberikan masukan. Tapi itu menurut saya jadi penting untuk membuat organisasi ini menjadi lebih sehat dan menjadi lebih tangguh. Demikian ya, rekan-rekan semua, selamat mengikuti ya kegiatan pembelajaran ini. Ini saya yakin karena komitmen tinggi ini ya nanti bisa memberikan nilai tambah baik secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, dipikirkan ya nanti sewaktu-waktu itu tadi saya bayangin beberapa konferensi pers ya siaran pers misalnya gitu. Itu ada tuh ada bahasa isyaratnya. Jadi teman-teman di luar sana, oh keren nih Kementerian Keuangan itu kan. Kalau di polisi itu kan udah ada ya. Polisi itu kalau pas konferensi pers itu ada tuh di belakangnya bahasa isyaratnya gitu. Nah itu kapan tuh kira-kira kita bisa menghadirkan yang kayak gitu itu gitu kan di Kementerian Keuangan. Demikian ya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan selalu sehat dan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga apresiasi untuk narasumber yang luar biasa juga, Mbak Reni sama Pak Ayub ya, yang nanti akan memfasilitasi rekan-rekan semua. Demikian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Boleh kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Sekretaris BPPK, Bapak Bambang yang telah menyampaikan sambutannya. Saya pribadi di sini terharu Pak. Ternyata kita alhamdulillah memiliki semangat yang sama dengan Bapak dan mungkin dari BPPK juga dan teman-teman di sini juga kita punya semangat kolaborasi dan pastinya juga punya semangat inklusi atau semangat kesetaraan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, kita izin pengambilan foto bersama. Mohon perkenan Bapak Bambang untuk masih bergabung. Teman-teman sudah siap untuk pengambilan screenshot-nya? Boleh dinyalakan kameranya teman-teman, Sobat Setara. Kita pose biasa terlebih dahulu ya. Baik, ini ada 3 layar, Kak Anggoro. Sobat Setara bisa menyalakan dulu videonya ya, supaya bisa kelihatan wajah ganteng dan cantiknya. Siap, Kak. Baik, untuk layar pertama. Baik. Layar kedua. 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, Kak Anggoro. Gaya berikutnya apa nih, Kak Anggoro? Kita boleh coba pakai International Day of Sign Language ya, seperti ini. Baik, tangan kanan, jari-jari 3 jarinya ke atas, tangan kiri 3 jarinya ke bawah. Baik, kakak-kakak siap? Ya, 3, 2, 1. Untuk layar kedua, baik, bisa dinyalakan dulu kameranya. 3, 2, 1. Baik, untuk layar ketiga,
3, 2, 1. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Baik, terima kasih kakak-kakak teman Sobat Setara. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak Bambang. Izin Pak, misalkan Bapak ada agenda lain, dipersilahkan. Namun kami akan sangat senang sekali apabila Bapak tetap berkenan bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya izin sebelumnya juga kakak-kakak sekalian, Sobat Setara, dan ada penyebutan komplement ya. Mungkin kakak sekalian di sini apa sih komplement seperti itu apa gitu ya. Jadi izin komplement komunitas peduli inklusi Kemenkyu adalah komunitas baru yang memang menaungi kegiatan kita pada malam hari ini, yang memang baru seumur jagung ya, belum ada 1 bulan kalau kata Bernardia gitu ya. Yang kita bangun, kita inisiasi untuk menampung dan menyampaikan semangat-semangat yang kita punya, semangat kolaborasi, semangat inklusi, sehingga menjadi wadah yang bisa kita gunakan bersama untuk hal positif untuk semangat yang kita punya ini. Untuk acara selanjutnya, jadi kami akan menyampaikan dari ketua komplement Kak. Jadi ada ketua komplement, kita sudah mempunyai susunan kepengurusan. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari ketua komplement komunitas peduli inklusi Kemenkyu. Kepada Kak Setiarini, kami persilakan. Halo, apakah suara saya terdengar jelas, Mas Anggoro? Aman, Kak. Aman. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua sudah hadir di malam hari ini. Karena acara ini nanti recordnya akan kita share juga di YouTube kita nanti insya Allah kepada teman-teman disabilitas netra yang mungkin nanti menonton rekaman meeting kita pada malam hari ini. Malam hari ini saya memakai baju batik warna merah dan gold, kemudian jilbab merah, dan latar belakang saya memakai latar belakang logo dari komplement berwarna biru dan juga kuning dengan siluet K, yaitu inisial komplement komunitas kita pada malam hari ini. Demikian. Izin Pak Anggoro, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Setiarini. Saya dan teman-teman kebetulan diberikan kesempatan untuk membentuk komunitas ini, dan saya berterima kasih sekali atas partisipasi dan kehadiran teman-teman di malam hari ini. Izin ya Mas Anggoro untuk mempersingkat waktu, saya langsung men-share bahan paparan kita. Sebelum nanti kita akan mulai paparan kita dari Pak Ayub dan juga Bu Reni. Berikut. Untuk komplement sendiri adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Anggoro, ini adalah komunitas di Kementerian Keuangan yang peduli terhadap isu sosial dan juga inklusi. Ini jadi tempat bagi kita, para pegawai Kemenkyu, untuk bisa menciptakan ekosistem yang inklusif untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat. Fokusnya untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai inklusivitas dan disabilitas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian ini adalah filosofinya. Filosofinya kenapa logonya seperti ini dan kenapa namanya komplement. Kalau kenapa namanya komplement, kalau dari bahasa matematika ya teman-teman ya, komplement itu artinya anggota semesta yang bukan merupakan bagian dari anggota himpunan tersebut. Jadi ini mencerminkan adanya semangat komunitas terhadap isu eksternalitas yang ada tidak hanya di dalam Kemenkyu, tapi juga kita berusaha merangkul hal-hal yang ada di luar Kemenkyu. Kemudian filosofi dari logonya bentuknya segi 5 karena mencerminkan komunitas di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian kenapa bentuknya kayak puzzle? Kenapa bentuknya random? Ini mencerminkan ragam orang-orang yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Kita yang ada di sini terdiri dari berbagai eselon 1 dengan beragam watak, dengan beragam karakter. Tapi ternyata hal-hal random ini, kita orang-orang random yang ada di dalam Kemenkyu ini, kalau digabung itu bisa membentuk suatu kesatuan yang utuh. Jadi puzzle ini menggambarkan adanya kesatuan dalam keragaman. Ceritanya begitu.
Kemudian izin ini saya memperkenalkan teman-teman yang ada di dalam kepengurusan inti. Saya sendiri adalah Setiarini, saya ditemani oleh Mas Anggoro Kurniawan Arbiansyah, yang pasti teman-teman sudah tahu beliau adalah artis di Kemenkyu Mengajar, dan juga Mas Dwi Dermawan Setia Aji. Beliau saat ini sedang berada nggak di sini ya? Oh ya, beliau merupakan Kepala Divisi dari Hubungan Masyarakat. Nanti kalau teman-teman mau melakukan kolaborasi kegiatan, nanti bisa menghubungi Pak Dwi Dermawan Setia Aji. Kemudian ada juga Mbak Rahmayani Ardanti, beliau adalah Divisi Keuangan. Kak Siti Amsyah Barasya, Divisi Volunteer Engagement. Kemudian Kak Sri Khairina, Divisi Pengembangan SDM, dan juga Pak Kurniawan Sidik yang menangani edutech di edukasi dan teknologi di dalam komunitas kita ini. Nah, kita ini semua terdiri dari berbagai eselon 1 di Kemenkyu. Tapi kita punya semangat yang sama, punya tujuan yang sama, tujuannya sederhana tapi insya Allah bermakna. Jadi tujuan kita itu pertamanya kita ingin membuat semua orang di Kemenkyu itu tahu dulu tentang isu disabilitas. Kemudian mau terlibat dan kemudian pada akhirnya insya Allah mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif untuk semua. Kemudian ini adalah alhamdulillah Pak Bambang Juli Istanto, Bapak Sekretaris BPPK bersedia menjadi pembina komunitas kita. Terima kasih Bapak. Kemudian Pak Alesius Yanis Daniarto, beliau adalah Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Beliau bersedia untuk menjadi penasihat dalam komunitas kita. Dan berikut adalah visi dan misi komplement. Visi kita adalah membangun ekosistem yang inklusif di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan misi utama kita adalah mendorong advokasi isu disabilitas di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya dengan cara membuat proyek kelas belajar bahasa isyarat. Nah, untuk mendukung visi misi kita ini, kita punya beberapa program. Ada 3 program utama yang ada di komunitas kita. Program pertama adalah Setara, kemudian Berbisik, dan juga Semesta. Apa aja tuh? Setara itu adalah kelas bahasa isyarat yang akan kita laksanakan selama 6 bulan ke depan. Jadi, sebagai gambaran, dalam satu level ini adalah level pemula, kita nanti akan mendapatkan 10 materi. 10 materi Bisindo, satu pertemuan satu materi. Nah, jadi kita akan mempelajari materi-materi ini dalam waktu 5 bulan ke depan, karena dalam 1 bulan kita akan belajar 2 kali, kita akan mendapatkan 2 materi. Nah, di bulan ke-6 itu nanti kita akan ada ujian, teman-teman. Nah, ujiannya seperti apa, kemudian dalam selama penyampaian materi itu 5 bulan itu juga nanti akan ada beberapa tugas, kemudian dan itu semua nanti akan menjadi penilaian kita di akhir level tersebut. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita ini di bulan ke-6 kita akan mendapatkan semacam raport personal. Saya nanti nilainya berapa dalam materi ini, seperti apa, apakah penyampaiannya sudah bagus atau tidak gitu. Nah, itu nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh guru kita, Pak Ayub dan juga Bu Reni. Untuk penjadwalan kelasnya, berdasarkan hasil polling yang sudah disampaikan oleh teman-teman kemarin, kita nanti akan terbagi dalam 4 kelas. Karena keterbatasan kami, keterbatasan jumlah pengajar, saat ini kita baru membuka untuk 4 kelas. Satu kelas itu maksimal ada 15-17 orang. 3 kelas kita laksanakan di weekdays, teman-teman. Di weekdays, di malam hari. Kemudian satu kelas lagi kita laksanakan di weekend, di Sabtu sore. Jam 15.30 sampai jam 17. Untuk pelaksanaannya dalam satu kali pertemuan itu kurang lebih 1,5 jam. Untuk teman-teman yang berhalangan hadir, nanti tenang saja, nanti akan mendapatkan materi dan record videonya, jadi tetap bisa dipelajari melalui record MS Team yang sudah kita sampaikan nanti. Itu tadi program Setara. Setara itu kepanjangannya adalah kelas edukasi, budaya tuli, dan bahasa isyarat. Kemudian program kedua apa teman-teman? Program kedua kita punya Berbisik. Berbincang isu inklusi itu asik. Nah, ini adalah kongko, kumpul-kumpul kita secara online. Nanti bentuknya bisa podcast, bisa webinar, bisa live di Instagram. Nah, nanti kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang memang berkompeten dalam isu inklusi. Kami juga akan sangat terbuka terhadap kolaborasi dari komunitas lain atau unit eselon 1 lain yang memang mau mendiskusikan terkait masalah inklusi ini dalam program-program online kita. Kemudian yang program terakhir adalah Semesta. Salam empati, dukung ekonomi setara. Kalau tadi Berbisik adalah program kita secara online, maka Semesta ini kita akan berkumpul tidak dalam dunia maya, tapi secara offline, di fisik. Jadi kita akan bertemu
tatap mata langsung bersama teman-teman disabilitas tuli atau disabilitas lainnya. Jadi programnya ini nanti kita mungkin akan mengunjungi beberapa tempat usaha yang dijalankan atau memperkerjakan teman-teman tuli. Bisa ke kafe tuli, kafe sunyi, atau kalau yang di gambar-gambar yang teman-teman lihat di layar saat ini adalah kegiatan yang kita lakukan pada saat kami melakukan pelatihan pengembangan UMKM yang ada di Panti Sosial Cahaya Batin. Jadi yang ada di panti sosial ini adalah warga-warga binaan panti sosial dari Dinsos, teman-teman. Mereka semua adalah disabilitas tuli, tapi ternyata kami pada saat melakukan pelatihan itu tidak mengalami kesulitan itu dalam menyampaikan materi. Dan mereka ternyata juga bisa menghasilkan produk-produk yang layak jual dan layak pakai. Tujuan pelatihan kita ini apa? Jadi selain kita memperlancar, mempraktekkan bahasa isyarat kita nanti, dengan ngobrol dengan teman-teman tuli nanti, kita juga mendukung usaha yang dijalankan oleh teman-teman tuli. Nah, itu aja sih teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah tautan. Nanti kalau teman-teman mau melakukan kolaborasi, akan kemana? Bisa menghubungi saya atau menghubungi Kak Dwi. Bisa juga beremail ke komplemenko@gmail.com dan juga Instagram kita nanti. Saat ini masih kosong sih, tapi nanti insya Allah di Instagram kita akan ada beberapa postingan-postingan terkait Bisindo. Jadi teman-teman bisa nanti tolong di-follow Instagram kita untuk nanti kita bisa belajar Bisindo bareng-bareng sama-sama. Udah itu aja Kak. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Saya kembalikan ke Mas Anggoro. Oke, terima kasih banyak Mbak Sama-sama. Rini. Sambutan dan paparan yang luar biasa. Dan ternyata filosofinya banyak ya Mbak. Aku juga baru tahu nih. Luar biasa ternyata filosofinya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Rini atas penyampaiannya. Kita langsung saja. Mungkin teman-teman di sini, Sobat Setara sudah tidak sabar ingin bertemu dengan pengajar-pengajar kita nantinya di kelas Setara ya. Jadi kita akan meet and greet dengan tim pengajar. Boleh Halo Pak Ayub. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Siap. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf ini suara saya agak serak ini. Siap. Siap, aman. Baik. Oke, baik. Untuk meet and greet ini aku kembalikan lagi ke Mbak Rini sebagai moderator kegiatan kita untuk sesi meet and greet. Kepada Mbak Rini aku persilahkan. Terima kasih. Halo Pak Ayub. Selamat malam. Benar nggak bahasa isyarat saya? Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Teman-teman perkenalkan, beliau adalah Pak Ayub Syahrul. Beliau yang akan menemani pembelajaran kita selama 6 bulan ke depan. Jadi bersama juga Ibu Reni. Terima kasih Ibu sudah hadir. Halo Ibu. Bu Reni. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, beliau berdua ini adalah para pengajar yang akan menemani pembelajaran kita di Bisindo Jakarta selama 6 bulan ke depan. Sebelum kami memulai paparan dari Bu Reni yang sudah dipersiapkan tentang pengenalan budaya tuli, kami akan sampaikan dulu CV, biodata dari Pak Ayub dan juga Bu Reni. Ya. Siap. Berikut adalah biodata dari Pak Ayub Syahrul. Beliau adalah kelahiran Serang, 1 Juli 1994. Oh, masih kecil ya ternyata. Tuhan saya ya ternyata. Dengan pendidikan terakhir S1. Saat ini beliau bertempat tinggal di Jalan Endong, Kabupaten Bekasi. Saat ini beliau
bertindak bekerja sebagai juru bahasa isyarat di Pusbisindo dan juga saat ini sedang mengajar di pesantren Tahfiz Difabel Basnas Basis DKI Jakarta. Beliau inilah yang selama beberapa bulan terakhir ini menemani saya untuk mengajar menjahit terutama di panti sosial Cahaya Batin. Jadi pada saat saya melakukan pengajaran menjahit ke teman-teman tuli, beliau inilah yang mentranslate, men-JBI-kan, membantu komunikasi antara saya dengan warga binaan sosial yang ada di panti sosial. Terima kasih Pak Ayub. Sama-sama, Mbak. Dan berikut adalah profil dari Ibu Reni. Bu Reni ini adalah guru mengajar Bisindo yang ada di pesantren Tahfiz Difabel Basnas di Lebak Bulus DKI Jakarta. Saat ini beliau juga bertindak sebagai wakil ketua Dewan Pengurus Cabang Gerkatin di Jakarta Selatan. Berikut profil dari Pak Ayub dan juga Bu Reni. Mungkin Pak Ayub ada yang mau disampaikan? Cukup sih, Mbak. Oh siap. Mau kita langsung masuk ke paparan Bu Reni dan Pak Ayub? Boleh. Siap. Teman-teman, kita akan mulai memaparkan pengenalan bahasa isyarat. Bagaimana sih etika pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman tuli itu seperti apa? Monggo Pak Ayub, kita mulai paparannya. Silakan. Perkenalkan, bahasa isyarat. Perkenalan tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat, tunggu. Ini bisa ini kan Mbak, yang PPT-nya. Oh iya. Bisa ya. Jadi tampilannya Bu Reni sama PPT-nya mungkin ya, Bu. Oh siap. Kalau saya mah nggak apa-apa kan, suara yang penting terdengar ya. Iya, sebentar ya Pak. Hmm. Kak Kana, izin Kak Kana, apa boleh izin untuk memimpin Ibu Reni dan juga paparannya? Sepertinya yang share nanti yang bisa. Ketika share itu nanti ada pilihan, ada presenter mode. Di situ ada bisa stand out pilih. Ya? Side by side atau stand out, Kak? Boleh side by side. Tapi nanti yang muncul yang Ayub ya? ngomong Pak Ayub. Saya enggak usah, nggak apa-apa, Mbak. Nah, itu dia. Dicoba dulu yang stand out ya, nanti yang saya spotlight Bu Reni. Yap. Iya. Nah, Udah? begitu tuh. Saya? Kok aku yang muncul? Kamu ngapain di situ, Mbak ya? Iya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita pelajari ya. Aku stop itu dulu deh kamera. Nah, coba. Ya, sementara bisa kali. Baik, mungkin di tampilan paling atas sudah kelihatan Bu Reni, jadi tidak berbarengan dengan tampilan slide-nya juga sepertinya nggak apa-apa, Ren. Ya. Dimulai ya. Di tampilan paling atas sudah Bu Reni. Terima kasih Pak Ayub. Ya.
Baik, Pak Ayub dan Bu Reni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, malam ini kita akan belajar tentang pengenalan bahasa isyarat Indonesia. Seperti ini ya, isyaratnya, bahasa isyarat. Perkenalan tentang bahasa isyarat, pengenalan tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat dipakai oleh teman-teman disabilitas. Disabilitas apa? Disabilitas tuli, ya, yang juga ditambah dengan verbal, ya, juga tunawicara, tuli untuk sebagai alat komunikasi, ya, sesama mereka. Ya. Dan bahasa isyarat alat untuk memperhatikan. Mohon maaf Ibu Reni agak kecil ya Mbak ya. Tampilannya ya, coba. Tunggu. Saya biasa zoom sih, jadi agak ini nih. Tunggu sebentar. Layar Bu Reni agak kecil, soalnya saya lihatnya jadi kayak kurang jelas ini Mbak. Gimana ini Mbak ya, kira-kira ya? Sebentar. Ya. Oke. Ulang. Iya, ulang. Bahasa isyarat, bahasa ya yang dipakai oleh teman-teman disabilitas tuli, ya, disabilitas tunawicara, ya, komunitas tuli untuk ya komunikasi sama mereka. Ya, itu bahasa isyarat alat komunikasi untuk saling memperhatikan, berkomunikasi, ya, sesama tuli, ya. Dan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Lanjut. J, juru bahasa isyarat, bahasa isyarat Indonesia, ya, disingkat jadi Bisindo. Ya, bahasa isyarat Indonesia disingkatnya jadi Bisindo, ya. Bahasa ibu ya dari teman-teman tuli, ya, yang tumbuh, ya, berkembang di komunitas tuli itu sendiri. Dan dipilih ya sebagai bahasa ibu yang dipakai oleh teman-teman disabilitas tuli dan juga komunitas tuli yang ada di Indonesia. Bahasa isyarat ya bisa dipahami ya dan juga dikomunikasikan di komunitas sebagai bahasa ibu ya, orang-orang tuli ya, orang tua yang dengan anak tuli. Lanjut. Sistem bahasa isyarat Indonesia disingkat CB. CB. Ini jenis bahasa isyarat Indonesia yang kedua ya, jenis yang kedua itu CB. CB. Bahasa isyarat Indonesia sama verbal.
Ya, bahasa isyarat Indonesia ditambah dengan verbal, termasuk bentuk ya isyarat ya bahasa Indonesia. Tunggu. Tunggu. Sebentar. Lanjut. Oke, lanjut. Sibi, ulang. Sibi. Sistem bahasa isyarat Indonesia itu disingkat menjadi SIBI, ya. SIBI itu bentuk dari representasi dari bahasa lisan, ya, cuma diisyaratkan seperti ya bahasa Indonesia pada umumnya, ya strukturnya ya dan juga lisannya ya dipindahkan menjadi bahasa isyarat dan juga verbal begitu. Ya, SIBI ini juga sistem bahasa isyarat yaitu bahasa Indonesia yang diisyaratkan. Seperti itu teman-teman. Jadi beda dengan bahasa isyarat Indonesia. Kalau bahasa isyarat Indonesia tidak sesuai dengan kaidah ya dan juga contoh-contoh susunan dari bahasa isyarat Indonesia. Ya. Awalan ya, ada akhiran ya, contoh melihat gitu. Itu SIBI, ya ada awalan ada akhiran. Lanjut, itu SIBI dengan bedanya dengan bahasa isyarat Indonesia. Lanjut, Mbak. Ya. Sedangkan bahasa isyarat Indonesia itu ya pertama yaitu sifatnya visual, lebih mengandalkan visual. Ya, contohnya orang dengar kalau melihat sesuatu langsung diucapkan ya. Oh, ini misalkan ini benda, diucapkan langsung nama bendanya ya. Diucapkan seperti apa gitu. Tapi kalau teman-teman tuli nggak bisa bicara ya, ngomong-ngomong gini pun nggak bakal ada suaranya, nggak akan ngerti teman-teman dengar, Pak. Nggak bisa, ya nggak ada suaranya. Saya tapi dengan isyarat, saya mau makan, seperti itu. Kalau teman dengar langsung ucapkan saya mau makan. Ya. Yang kedua, bahasa isyarat yaitu menggunakan gestur, ya gestur badan, ya nggak bisa saya makan. Saya ya ditambah dengan ekspresi. Saya mau makan. Gestur tubuhnya ditambahkan juga. Yang ketiga yaitu ditambah dengan ekspresi wajah. Ya, jadi nggak bisa datar. Contoh,
saya rumah di mana, deket, jauh, ya. Itu tidak ekspresinya. Ya harus pakai ekspresi. Rumah kamu di mana? Ya seperti ya orang bertanya secara betul gitu ya. Dekat ya, rumah saya dekat, rumah saya jauh. Ya, jadi ekspresinya dipakai begitu. Pakai ekspresi. Seperti itu untuk bahasa isyarat Indonesia. Lanjut. Ya, ini etika ya, etika ataupun adab ya, komunikasi dengan teman-teman tuli seperti apa. Ya. Kalau berbicara dengan teman-teman tuli harus ya lihat mata bertatapan begitu ya. Ya, muka juga harus kelihatan langsung bertatap muka begini ya. Harus teman tuli begitu, harus berhadap-hadapan ya. Harus berhadap-hadapan. Tidak bisa melihat teman kita ngajak ngobrol ya menoleh kanan kiri, tidak bisa, tapi harus bertatapan langsung dengan teman tuli tersebut. Yang kedua, ya gerak bibir ya harus jelas, ya. Ya. Pelafalan hurufnya harus jelas, pelafalan hurufnya. Pelan-pelan juga ya. Nggak bisa, jangan cepet-cepet ya. Teman-teman tuli nggak akan paham. Ya, harus pelan-pelan. Ya. Contoh buat contoh apa? Contoh ya. Saya mau pergi ya ke pasar ya. Saya mau pergi ke pasar. Ya, pasar begini syaratnya ya, teman-teman. Nah, begitu. Jadi bibirnya harus jelas juga pelan-pelan. Betul? Lanjut. Ya, menggunakan gestur tubuh tadi ya, ekspresi ya dan juga bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Jadi isyarat itu bukan hanya sekedar gerakan tangan, tapi ekspresi ya, badan juga, gestur tubuhnya. Ya, itulah bahasa isyarat Indonesia. Jangan ya, tapi isyarat ya seperti ya kesel ya. Saya kesel ya kan. Tapi ekspresi juga ekspresi orang kesal gitu kan. Saya marah ya, ekspresi juga marah gitu, marah ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang mau disampaikan dengan ekspresi wajah juga gestur tubuhnya. Lanjut. Ya, kalau mau nyapa teman-teman tuli, ya teman-teman semuanya harus ditepuk tangan ya, ya ditepuk bahunya, ya. Mohon maaf karena mereka teman-teman tuli nggak bisa dengar, jadi harus ditoel ya kalau bahasa kita ya. Ya kan nggak dengar harus ditepuk bahunya, ya. Nggak boleh ya contoh orang dengar panggil misalkan contoh ya kalau tuli nggak bisa, nggak bakal dengar, harus ditepuk. Itu salah satu etika ya, harus tepuk di bagian belakang gitu. Begitu. Ya, sini misalkan ditepuk. Jangan oh sini ke sini kamu ke sini ya, nggak bisa ya. Tapi harus didatangi dan ditepuk ya. Ya, juga kalau misalkan teman-teman yang belum lancar bahasa isyarat, pakai simbol-simbol ya. Contohnya, bank ya. Nah, saya datang ke bank ya, visual ya, ngobrol juga. Kalau nggak ngerti ya ditulis. Ya, jadi kalau teman yang belum ngerti komunikasi dengan bahasa dengan teman-teman tuli ya, kalau belum ngerti boleh dengan ditulis ya, dengan simbol-simbol lainnya. Contoh kalau misalkan bank, simbol bank ya. Kalau misalkan belum bisa juga belum ngerti juga boleh ditulis di kertas dan ditunjukkan ke teman-teman tuli begitu.
Oke, cukup ya. Ada lain? Aku sampaikan untuk teman-teman. Ya, Baik Pak Ayub, paparannya sudah selesai ya Pak. Terima ya kasih itu. Bu Reni. Terima kasih Pak Ayub Ya, atas sama-sama. paparannya. Sama-sama. Nah, sekalian kita belajar. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini yang berdasarkan pengalaman ini menggunakan MS Team ini, mungkin ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan sekaligus jadi evaluasi nanti pada saat pembelajaran apakah kita akan memakai Zoom atau MS Team. Ini bisa menjadi evaluasi buat kedepannya agar nanti pembelajaran kita lebih menyenangkan, lebih lancar dan lebih komunikatif ya. Nah, sekali lagi terima kasih atas paparannya. Benar Pak Ayub dan Bu Reni, pada saat saya mempelajari bahasa isyarat memang yang harus diperhatikan benar-benar itu adalah ekspresi ya Bu ya, ekspresi. Jadi pada saat kita bilang saya suka gitu, nggak bisa cuma bilang saya suka gitu, tapi wajahnya biasa-biasa aja. Harus bilang saya suka gitu. Harus ekspresinya harus bermain ya Pak Ayub dan Bu Reni ya. Iya, betul. Betul. Jadi saya suka. Nah, itu semua gestur badannya juga harus bergerak ya kan. Karena memang teman-teman bisa membaca ekspresi kita dari gerakan, dari raut wajah dan juga dari penekanan-penekanan bahasa tubuh kita. Kenapa? Karena teman-teman tuli memang tidak bisa mendengar gitu kan. Jadi memang berkomunikasinya lewat visual. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada saat teman-teman belajar bahasa isyarat, kita nggak hanya sekedar belajar bahasa isyaratnya saja, bagaimana kosakata, bagaimana huruf A, B, C, D, E. Nah, itu aja nggak cukup. Tapi pada saat kita mempelajari bahasa isyarat, kita harus belajar juga bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, salah satunya itu tadi yang dicontohkan oleh Pak Ayub dan Bu Reni, bahwa pada saat kita berkomunikasi dengan teman tuli nih, walaupun ada JBI, kita jangan menatap ke JBI-nya. Kita nggak boleh menatap ke JBI-nya karena kita sedang berkomunikasi dengan teman-teman tulinya. Mata kita tetap harus menatap teman tuli, betul Bu Reni ya? Mata kita menatap langsung dengan teman tuli dan juga nanti pada saat kita berkomunikasi kita jangan menatap JBI-nya tapi menatap teman tulinya. Dan juga kita harus menggunakan ekspresi, menggunakan gestur tubuh. Nah, itu akan sangat-sangat membantu teman tuli untuk memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Gitu. Jadi terima kasih Bu. Pada saat pengalaman saya belajar bahasa isyarat level pertama di Pusbisindo Bu, saya sudah menyelesaikan level 1 di Pusbisindo. Tapi karena memang tidak banyak praktek, kita jadi agak lupa-lupa gitu. Jadi memang bahasa isyarat itu seperti layaknya kita mempelajari bahasa asing ya Bu Reni ya. Tetap harus ada latihannya, tetap harus banyak latihan dan banyak berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Nanti akan sendirinya kita juga akan lancar dalam berkomunikasi dengan bahasa isyarat terutama Bisindo. Gitu. Oh ya, dan juga satu lagi. Bisindo itu ternyata tadinya saya pikir satu Bisindo itu sama di semua provinsi di Indonesia. Tapi ternyata enggak. Saya baru tahu bahwa ternyata Bisindo itu di Banten berbeda ya Bu ya. Banten berbeda, di Jakarta berbeda. Kemudian di provinsi lain juga berbeda. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu pun berbeda itu. Mungkin secara secara garis besar sama, tapi tetap ada istilah-istilah ya kayak bahasa Jawa Tengah dan Jawa Timur walaupun sama-sama bahasa Jawa tapi kan tetap ada perbedaan istilah-istilah yang di tiap provinsi tersebut. Nah, seperti itulah juga Bisindo ya, Bu Reni ya. Jadi itulah sebabnya Bisindo itu di setiap provinsi itu berbeda-beda pembelajarannya, kursusnya pun berbeda-berbeda. Jadi pada waktu level 1 Bu, saya belajar Bisindonya di Pusbisindo Banten Bu.
bukan di Jakarta itu. Nah, dan itu pada saat di Pusdisindo itu daftarnya rebutan karena kursinya memang sangat terbatas sekali ya Bu ya. Jadi kita kayak war tiket, rebutan tiket, kalah Sheila on Seven karena memang kelasnya sedikit, kursi yang tersedia sedikit sekali. Jadi memang kita harus, kalau memang kita sangat ingin belajar bahasa isyarat, kita harus punya komitmen yang tinggi, termasuk salah satunya adalah pada saat untuk mendapatkan kursi tersebut. Nah, jadi saya di sini mewakili teman-teman di Kementerian Keuangan sangat berterima kasih sekali pada Pak Ayub dan juga Bu Reni yang sudah bersedia untuk menemani kami mempelajari bahasa isyarat selama 6 bulan ke depan. Sekali lagi, terima kasih Bu, terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman, berikut tadi sedikit saya menyampaikan bagaimana pengalaman saya kemarin belajar bahasa isyarat. Apakah ada teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan langsung? Boleh raise hand atau bertanya melalui chat. Kalau di chat kayaknya belum ada ya. Boleh raise hand, kakak-kakak? Baik, boleh bertanya terkait etika berkomunikasi dengan teman tuli, atau mau bertanya terkait materi pembelajaran kita selama 6 bulan ke depan, nanti mau dapat apa saja, itu boleh, dipersilakan. Pertanyaan pertama, siap Pak Suryadi ya? Ya, terima Monggo kasih. Pak, monggo. Sama-sama Pak. Hari ini terima kasih. Mau tanya, kalau bahasa isyarat itu sangat mensyaratkan kita ekspresi gitu ya, gestur, apakah berarti kita, orang-orang yang kurang ekspresif itu tidak cocok berkomunikasi dalam bahasa isyarat? Kayak gitu. Makasih. Terima kasih Pak. Monggo, Pak Ayub dan Bu Reni. Bu Reni. Bu Reni. Kalau ya orang dengar nggak bisa ekspresi ya, belum bisa, ya nggak apa-apa, itu biasa ya. A, B seperti belajar huruf abjad ya nggak apa-apa ya. Tapi pelan-pelan ya saya pergi ya, itu biasa ya. Ya biasa nggak apa-apa, tapi jangan sampai juga kita datar ya, mukanya nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal-awal belajar nggak apa-apa, seperti biasa mimik wajahnya seperti belajar nggak apa-apa. Ya, yang penting tuli paham gitu. Kalau yang penting tuli paham, karena tujuan komunikasi yang penting teman-teman disabilitas paham. Sebetulnya ya A B C D ya itu sudah betul seperti itu, sudah cukup gitu. Yang penting intinya teman-teman tuli paham. Ya, jadi intinya nggak harus wajib 100% berekspresi Pak ya. Ya, yang penting intinya isyaratnya benar gitu ya, misalkan mengucapkan isyarat ya, misalnya rumah ini apa disampaikan rumah. Oh, itu rumah. Yang penting jelas kalau misalkan pakai aja gitu. Oke, Aku makasih. pengalaman ya sama-sama. Aku ketemu ya komunikasi ya biasa ngomong nggak pakai gestur, nggak pakai ekspresi ya. Biasa udah paham karena udah tahu ya teman-teman dengar nggak bisa gestur tubuh, nggak bisa ekspresi ya sudah dipahami oleh teman-teman tuli semuanya. Pertanyaan kedua Pak ada dari Kak Binari Damasanti Mahadewi. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Astirini. Mau nanya, tadi kan disampaikan bahwa bahasa isyarat itu berbeda-beda ya setiap daerah. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada kayak satu gitu kumpulan kamus bahasa Indonesia atau kumpulan tuli yang disepakati secara nasional gitu, supaya kan kita juga beda-beda ya tempatnya, bisa jadi bertemu teman-teman tuli dari daerah asal yang berbeda-beda, atau sebenarnya struktur bahasanya meskipun itu berbeda-beda di setiap daerah tapi lumayan mirip-mirip seperti itu. Terima kasih. Monggo Bu Reni. Terima kasih pertanyaannya. Binari. Iya, binari. Oke. Ya, isyaratnya seperti itu. Pinter. Ore.
Aku pengalaman ya komunitas tuli, teman-teman tuli ya di beberapa daerah ya, ada dari Padang ya, ketemu bahasa isyarat ya beda-beda ya, nggak ngerti ya, bingung ya. Aku tetap bisindo, nggak apa-apa, cukup bisindo ya, nggak apa-apa ya. Pengalaman ketemu teman-teman di tuli bahasa beda-beda ya, saya bingung ya, aku tetap ya pakai bahasa isyarat Indonesia, sudah cukup. Pasti teman-teman tuli semua di seluruh Indonesia pasti paham begitu. Karena itu sudah budaya mereka, itu karena bahasa ibu mereka seperti itu. Tetap bisindo aja nggak apa-apa. Izin, berarti bisindo itu kemungkinan sama ya di setiap daerah. Iya sama betul. Sama. Sama. Sepertinya Bindari sudah pernah mempelajari bahasa isyarat ya? Iya, kelihatan soalnya. Jadi nanti teman-teman, kita di sini nanti karena kita sama-sama memulai, jadi memulai dari awal. Jadi walaupun nanti ada teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa isyarat, kita akan memulai dari materi dari awal lagi, dari level 1 ya Bu Reni ya. Jadi kita sama-sama memulai dari awal. Kita belajar bareng sama-sama. Kemudian Pak Ayub, saya mau nanya nih, mau nanya sama Bu Reni. Jadi pengalaman saya mengajar di panti sosial kemarin Bu, tempat kita ngajar itu, saya kan ngajar jahit ya, ngajar menjahit ke teman-teman tuli yang ada di panti. Nah, tapi teman-teman di panti karena mereka belum pernah menjalani pendidikan formal, sebagian besar teman-teman nggak bisa bisindo gitu kan. Nah, iya seperti itu. Padahal menurut saya kemampuan mereka berbahasa isyarat bisindo itu nanti akan memberikan kemampuan bagi mereka untuk mampu bekerja di bidang formal. Kan rata-rata kita berkomunikasinya dengan bisindo ya, teman tuli dan teman dengar ya. Jadi pada saat mereka bisa bisindo kan itu akan memperbesar kesempatan mereka untuk diterima di lapangan pekerjaan formal ya Bu ya. Apa bekerja di kafe atau bekerja dimanapun yang butuh komunikasi. Nah, kalau untuk teman-teman yang seperti itu, Bu, teman-teman tuli yang tidak bisa bahasa isyarat bisindo, itu untuk mempelajari pada saat mereka sudah dewasa itu biasanya bagaimana, Bu? Apakah lebih sulit? Apakah mereka harus membutuhkan waktu cepat atau gimana, Bu? Kalau dari pengalaman Ibu mengajar teman-teman tuli yang ada di panti. Terima kasih, Bu. Saya ya orang pertama ya yang datang di mana, di Jagakarsa ya, mengajar bahasa isyarat. Saya sudah mengajarkan, menyampaikan ke anak-anak, anak tuli ya tentang bahasa isyarat Indonesia. Tetap sulit. Sudah cuma sedikit ya yang paham, yang bisa ya, cuma sulit, butuh waktu yang lama ya. Tetap ya, kemarin saya datang ya ngomong komunikasi sama mereka, tetap sulit ya, nggak bisa ya. Dan juga mohon maaf ya Mbak, kemarin memang seperti yang saya sampaikan, teman-teman di Jagakarsa tidak semua tuli ya, tapi ada autis juga ya, mungkin autis ringan ya, ada IQ-nya Disabilitas low, mental ya Pak ya? iya mental, terus low IQ, itu sangat mempengaruhi ya. Tapi kalau benar-benar yang mohon maaf ya, murni tuli dari lahir, tidak ada gangguan mental ya, emosi lain-lain, itu sama seperti kita ya, sama ya, bisa paham, bisa cepet ya. Cuma untuk di Jakarta memang itu tidak semuanya tuli ya, ada plus yang lain begitu. Makanya agak sulit soalnya. Makanya kemarin di Jakarta, oh ya udah enggak apa-apa lah gitu kan. Soalnya kalau lebih mudah memang di Cawang kan ada tempat untuk ini ya Mbak ya, yang kerajinan itu kan, karena memang anak-anak di sana memang untuk usia sekolah gitu, tidak seperti di Jakarta. Baik, terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Bu Reni. Ayub. Sama-sama. Jadi teman-teman, saya bertemu dengan Bu Reni dan Pak Ayub itu di panti sosial Cahaya Batin namanya. Itu ada 2 lokasi. Lokasinya yang pertama ada di Cawang, yang kedua ada di Jagakarsa.
Untuk yang di Cawang itu disabilitas netra ya Pak, sebagian besar ya Pak ya. Netra sama tuli ya betul. Oh, netra sama tuli. Dan untuk yang di Jagakarsa itu memang dikhususkan untuk yang teman-teman tuli, rungu dan juga sebagian kecil ada disabilitas mental. Jadi memang untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Panti Sosial Jagakarsa itu memang ya saya tidak menggunakan bisindo gitu. Hanya sebagian kecil saja, beberapa teman tuli saja yang bisa berbahasa isyarat dengan baik dan benar gitu. Bu Yuli terutama salah satunya ya Pak ya, Bu Reni bisa berbahasa isyarat dengan baik dan benar itu. Jadi nanti pada saat kita ada program semesta, kita mungkin akan jalan-jalan langsung ke Panti Sosial Jagakarsa atau di Cawang atau di kafe-kafe tuli tempat teman-teman tuli bekerja. Nanti kita bisa berkomunikasi langsung bersama mereka dan kemudian mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Bu Reni dan juga Pak Ayub selama 6 bulan ke depan. Jadi saya berharap teman-teman bisa berkomitmen untuk terus mempelajari satu level pertama kita ini, karena ini kan 6 bulan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ses BPPK, bahwa ini kita akan panjang perjalanan kita. Memang dibutuhkan komitmen, tapi yakinlah pembelajaran kita itu akan sangat-sangat bermakna dan akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Pada saat kita sudah bisa mempelajari bahasa isyarat, kita akan itu sama saja dengan kita mempertajam rasa empati yang ada di dalam diri kita sebagai pemberi layanan publik dalam posisi kita sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Insya Allah. Amin. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Ayub. Sama-sama. Ya. Teman-teman, karena waktu sudah pukul 20.30, kayaknya untuk diskusinya kami cukupkan pada saat ini. Nanti kalau ada teman-teman mau ada pertanyaan kepada Bu Reni, kepada Pak Ayub, baik terkait bisindo ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait metodologi pembelajaran kita, pembagian kelas seperti apa, itu nanti akan mohon di-share saja di grup kita nanti akan kita sampaikan dalam bentuk FAQ. Jadi daftarnya ada, pertanyaannya jawabannya ada, nanti teman-teman semua bisa membaca. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Bukan begitu Pak Ayub? Ya, betul Dan sekali. Bu Reni? Siap. Kalau ini saya kembalikan lagi ke Pak Anggoro. Pak Anggoro, apakah sudah selesai makan dirimu? Siap. Aduh, dibocorin ternyata sama Mbak Rini. Iya, dia belum makan, kasihan belum ganti baju lagi. Oke, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Pak Ayub, dan terima kasih Ibu Reni atas insight-insight-nya. Kita jadi tambah wawasan nih terkait hal-hal yang memang kita perlu baik. Dikarenakan memang sudah selesai untuk sesi diskusi kita pada malam hari ini, artinya usai sudah acara kita di kegiatan kelas orientasi pengenalan budaya tuli untuk pertemuan yang pertama pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Bapak Sekretariat BPPK, Bapak Bambang Yuli Istanto, Bapak Bambang Yuli Istanto, kemudian kepada Mbak Setiarini, kepada teman-teman inisiator Kemenkyu komunitas peduli inklusi Kemenkyu komplement. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat pada malam hari ini akan menjadi nilai tambah, akan menjadi ibadah, dan bisa juga untuk upgrading skill kita. Sekali lagi, terima kasih. Kami undur diri, kami pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bu Reni boleh keluar. Ya. Kasih ya Mbak. Pak Anggoro, terima kasih teman-teman semua. Foto ya? Foto. Boleh foto dong. Ya, mohon maaf, siap. Ayo teman-teman, kita on cam semua.
Masih, alhamdulillah masih ada 3 halaman di sini. Sudah siap? Kita foto halaman pertama. 1, 2, 3, nyengir. Kemudian halaman kedua. Wah, alhamdulillah masih banyak yang on cam. Terima kasih. Wah, ada yang satu keluarga. 1, 2, 3. Siap. Bentar, 1 halaman terakhir. Terima kasih ya teman-teman. Halaman ketiga. Oh, halaman ketiga. Oh, cuman ada 2, Mbak Anissa Ningrum dan Kak Dias. Siap. Mau buat ucapan selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional? Mau, Pak. Boleh, Ajarin, boleh, Pak. Pak. Boleh. Pelan-pelan, Pak. Bu Reni, Selamat. Bu Reni. Bu Reni. Selamat Selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional tahun 2024. 2024. Oke, siap. Keren. Tepuk Bisa ya, tangan hafal ya? dalam. Bisa, Terima insya Allah. kasih. Terima kasih Pak Ayub. Terima Sama-sama, kasih Bu Mbak. Reni. Teman-teman, saya izin pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Sobat Setara, izin saya end meeting. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya.